lanjut ke materi. Penghasilan tidak teratur itu adalah penghasilan yang komponennya itu setiap bulan belum tentu ada. Malah nggak ada, adanya nggak setiap bulan. Nah, contoh paling banyak itu adalah THR ya. THR itu kan setahun sekali, hanya di hari raya saja setahun sekali. Nah, itu tidak teratur. Terus bonus tahunan, itu juga tidak teratur. Yang namanya bonus, kalau nongolnya setiap bulan rutin, jadinya teratur. Ya bonus sales gitu, kan rutin setiap bulan ada tuh bonus sales itu jadi teratur. Nah bonus menjadi tidak teratur kalau nongolnya nggak setiap bulan, misalnya setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali, ya itu tidak teratur ya. Jadi kesimpulannya yang namanya teratur adalah yang rutin bulanan. Meskipun rutin, rupiahnya belum tentu stabil ya. Jangan bayangkan rutin itu rupiah juga ikut rutin, enggak. Rupiahnya enggak ada. Oke, sekarang kita mulai ke penghitungan PPh pasal 21 penghasilan teratur ya. Langkah pertama ya. Ini hmm, tentukan gaji ya, tunjangan-tunjangan, kemudian iuran asuransi yang ditanggung perusahaan ya, itu akan menjadi penghasilan bruto. Ini sifatnya sebulan. Berikutnya B, tentukan pengurangan-pengurangan. Langkahnya seperti ini ya, ikuti langkah-langkah ini nanti. Pengurangan-pengurangan. Pengurangan nomor wahid, nomor pertama untuk penghasilan teratur itu adalah biaya jabatan. Kalau pegawai tetap. Kalau untuk kalau untuk pensiun tetap namanya biaya pensiun gitu ya. Tapi secara konsep sama, beda di rupiah. Kalau biaya jabatan itu adalah 500.000 per bulan, kalau biaya pensiun itu 200.000 per bulan. Yang kedua, itu adalah iuran pensiun atau mungkin hari tua, apalah namanya hari tua itu ya. Tapi yang ditanggung pegawai sendiri. Ya, ini ada kata-kata yang. Oh iya, untuk biaya jabatan itu adalah 5% dikalikan penghasilan bruto, tapi ini maksimal adalah 500.000 per bulan. Nah, kalau iuran hari tua, pensiun itu nggak ada batasannya ya, terserah ya. Yang penting aturan yang terkait, instansi terkait ngatur gimana, ya ikuti instansi masing-masing. Kalau di pajak nggak ngatur untuk iuran pensiun sama hari tua. Kalau biaya jabatan itu 5% bruto maksimal 500.000 per bulan. Biaya jabatan itu hanya istilah dari pajak saja untuk memberikan hak pengurangan kepada pegawai tetap atau pegawai tetap ya. Bukan berarti begini, loh itu kan dia di perusahaan saya nggak punya jabatan, berarti nggak ada biaya jabatan dong, ya nggak gitu. Biaya jabatan itu hanya istilah saja. Entah itu pegawai tetap di perusahaan punya jabatan atau tidak punya jabatan, tetap dia punya hak biaya jabatan di hitungan pajak. Kemudian bruto dikurangi pengurangan-pengurangan ini nanti akan menjadi penghasilan neto. Ini sifatnya sebulan. Nanti yang namanya PTKP di penghasilan teratur itu hanya mengenal PTKP setahun.
Sehingga penghasilan neto yang masih bersifat sebulan itu harus disetahunkan. Ini untuk menyesuaikan PTKP. Jadi kalau untuk menghitung penghasilan teratur pegawai-pegawai tetap itu jangan PTKP dibagi 12, itu keliru. Jadi penghasilan itu sebulan yang disetahunkan, ya menyesuaikan PTKP. Nah, penghasilan itu disetahunkan dikurangi PTKP itu akan ketemu namanya penghasilan kena pajak atau singkatannya PHKP. Jadi penghasilan kena pajak itu dihitung PPh terutang. Di mana PPh terutang itu rumusnya adalah ya tarif pasal 17 UU PPh ya dikalikan PHKP. Nah, PHKP kan angka dari sini nih, turun ke sini. Nah, nanti PPh pasal 21 terutang itu adalah PPh terutang dibagi 12. Nah, PPh pasal 21 sebulan itu bukan terutangnya. Lebih enaknya. Ya udah, ini adalah urutan menghitung PPh pasal 21 penghasilan teratur, terutama terjadi untuk pegawai. Untuk penghasilan teratur penerima pensiun berkala tidak kita bahas. Karena itu belum pernah keluar di ujian USKP, belum pernah ya, ujian sertifikasi konsultan pajak. Yang sering keluar untuk USKP ya penghasilan teratur untuk pegawai tetap ini. Urutan ini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan kalau mau nanya urutan ini, penghasilan teratur. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya kan mau istirahat sebenarnya. Tapi teman-teman nggak boleh istirahat. Singkat, Pak. Ya, gimana? Terkait Ya, dengan gimana? ini urutan itu maksudnya dari yang paling besar ke yang kecil atau yang paling penting ke yang nggak penting atau maksudnya gimana kok dibalik-balik gimana ya? Masih. Urutan ini urutan cara menghitung. Harus harus urut. Dari A dulu ketemu, setelah itu dari B1 terus B2 terus baru ketemu C. Dari ketemu C lanjut ke D, dari D lanjut dikurangkan dengan E ketemu F gitu. Dari F dihitung yang G, dari G ketemu yang H gitu. Urutannya gitu. Oh, berarti memang nggak boleh kebalik-balik nih ya? Nggak boleh, harus ikuti ini. Ini petunjuknya di Peraturan Dirjen Pajak nomor PR 16 tahun 2016 ya, petunjuknya ada. PR 16 tahun 2016. Itu ya, Pak, jelas ya? Tadi Pak, yang nanya siapa tadi? Siap, siap. Pak, izin Pak. Oke. Gimana, Mas Canggih? Pak, mungkin agak geser dikit topiknya ya Pak ya, tapi kurang lebih ada singgungannya sama ini sih Pak. Ini kan kita lagi ngomongin ya untuk yang penghasilan teratur ya Pak ya. Kalau tadi kan contohnya selalu sebagai pegawai tetap ya Pak ya. Karena kan pasti teratur tuh Pak, tiap bulan terima gaji dan segala macamnya. Tapi yang ingin ditanyakan, namanya perusahaan kan ada kalanya menerima apa karyawan itu dalam jangka kontrak ya Pak ya, atau mungkin kalau bahasanya beberapa juga ada yang MT masih 6 bulan, 9 bulan. Nah itu, secara PTKP setahun, tadi kan harus disetahunkan ya Pak ya, karena kan harus disesuaikan dengan PTKP-nya, penghasilan itunya itu. Nah sedangkan kalau dia penghasilannya kontraknya aja, anggap aja dia memenuhi kontraknya 6 atau 9 bulan tadi kan, berarti nggak sampai setahun, itu untuk penghitungan PTKP-nya seperti gimana ya Pak ya? Atau apakah bisa per bulan atau bagaimana untuk penghitungan pajaknya mungkin atau bisa bantu jawab Pak? Makasih Pak.
Kalau menurut saya, kalau memang dia itu kontraknya hanya tidak sampai setahun, cuma berapa bulan ya? 6 bulan itu mending masukkan ke training saja, ke magang. Nanti ikut penghasilan apa? Peserta kegiatan magang. Ada ya perusahaan yang ngontrak pegawai itu kontraknya cuma 6 bulan, 9 bulan itu ada ya? Di praktek ada nggak? Sangat kalau ada. Kasihan Ada, Pak. pegawainya soalnya. Ada tuh. Ada, Bapak. Ada, Pak. Biasanya untuk penilaian biasanya itu, Pak, untuk evaluasi gitu. Diangkat dipakai SK gitu, pegawai tetap gitu. Ada SK-nya pegawai tetap. Tapi dia cuma untuk Enggak, Pak. berlangsung SK-nya tetap kontrak dia, Pak. Ada perjanjian kerjanya gitu. Oh, itu berarti nanti masuknya kalau seperti itu ya. Nanti terus kerjanya apa dia biasanya di perjanjian kerjanya itu? Maksudnya, Pak? Seperti pegawai tetap lainnya? Kerjanya seperti pegawai tetap lainnya gitu? Atau dia khusus spesial penugasan? Enggak, Pak. Memang seperti biasanya kalau untuk yang non MT, biasanya kan untuk yang kelas pelaksana kan banyak tuh pakai gitu. Tapi kalau yang untuk MT kan dia kayak penugasan pembelajaran organisasi ya, Pak, biasanya ya. Magang bener toh? Itu training itu. Ya, Masuknya kalau yang training MT magang kalau pembelajaran itu. organisasi. Nah, Ada kalau yang dia itu sudah bukan pembelajaran, langsung suruh kerja sebagai pegawai tetap, tapi cuma dikontrak 6 bulan, 9 bulan itu ada ya? Pegawai tetap loh itu. Karena kalau kalau pegawai di tetap itu biasanya Kalau itu kaitannya nggak nanti ada dengan sih. iuran nggak pensiun, ada, Pak, kalau iuran itu hari biasanya tua. Biasanya malah Apa kayak ya? probation, Mbak. Kayak percobaan gitu. Apa? Biasanya kayak apa? Percobaan Apa? 6 bulan gitu, Pak. Nah, percobaan nanti masuk ke magang tuh, peserta kegiatan di sini nanti. Planning. Nanti ya. oke, Kalau Pak. dia itu memang orang panggilan, nanti kalau orang panggilan tanpa keahlian khusus di pegawai tidak tetap, tapi orang panggilan dengan keahlian khusus masuk bukan pegawai. Kalau cuma 6 bulan 9 bulan, aku nggak yakin kalau itu pegawai tetap. Itu masih training. Training itu masuk ke peserta kegiatan. Karena pegawai tetap itu nanti kaitannya dengan iuran pensiun, hari tua, BPJS, kesehatan gitu-gitu ya. Mungkin nggak perusahaan tuh ngurusi BPJS itu hanya untuk pegawai yang 6 bulan 9 bulan ya, ruwet nanti ya. Oke. Itu ya Mas Caki ya. Jadi saya kira kalau memang dia pegawai tetap, itu saya yakin akan lebih dari setahun. Oke, Yakin, Mas. Pak. Minimal berarti biasanya setahun ya, Pak ya. Makasih, Pak. Tahun 2 tahun gitu. Oh. Nah, terkait dengan itu saya dulu pernah baca sebenarnya, baca apa ya, eee, sebuah bacaan dari kantor pusat ini, Oasis namanya ya, Oasis. Mana ya? Mana nih? Kok hilang? Mana pasal 21? Oh ini nih, halaman 20 pasal. Ini Mas Anggi mana? Mas Anggi, ada Mas Anggi? Saya, Pak. Ada, Pak. Ini, di sini ada definisi seperti ini. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau penghasilan dari jumlah tertentu syarat ya, ada gaji pokok, tunjangan-tunjangan, termasuk anggota dewan komisaris serta pengawas. Oh, nah. Ah.
Nah ini, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi meskipun dia itu pegawai kontrak ya setahun atau 2 tahun, tapi kalau dia itu setiap hari harus presensi seperti pegawai tetap, maka secara PPh 21 tetap dia dianggap sebagai pegawai tetap perhitungannya ya. Meskipun status di perusahaan dia itu pegawai kontrak. Itu ya Mas Canggi ya. Jadi kalau di perusahaan, "Oh kamu kan nggak tetap, kamu kontrak." Iya secara perusahaan, tapi secara esensi di pajak, kalau dia itu memang pagi absen, sore pulang absen, ya kerja, di apa, waktu di jam kerja ya, seperti pegawai lainnya itu tetap disebut sebagai pegawai tetap untuk kepentingan penghitungan PPh 21. Oke Pak, cukup jelas Pak, terima kasih banyak. Oke, sip. Ini teman-teman, melihat urutan tata cara menghitung PPh 21 teratur ini, ya ini harus urut ya, nggak boleh, kelewatan atau terbalik-balik ya, ini harus berurutan. Untuk memahami rumus ini, silakan teman-teman buka modul. Modul ya, modul sudah saya share di PDF masing-masing. Modul di halaman berapa ya? Kalau tempat saya sih di halaman, halaman ini berapa ya? 14 ya? Page 14. Contohnya si Udin. Modul page 14, kalau di saya page 14 sih. Di situ halaman berapa ya? Udah ketemu teman-teman contohnya Udin? Di modul? Sudah, Pak. Silakan sudah ya? Silakan buka modul, buka contoh soal dan jawaban Udin, baca sendiri, nanti baru saya terangkan ya. Setelah Udin selesai baca, nanti lanjutkan ke contohnya Rila ini. Nah, setelah selesai baca contohnya Rila, lanjutkan ke baca contoh bawahnya lagi. Contohnya Bambang Eko yang bekerja di Chandra Kirana. Khusus untuk Bambang Eko ini, yang contoh 2 ya. Jadi kan yang pertama tadi yang paling atas baca contoh soal dan jawabannya Udin. Dilanjutkan contoh soal dan jawabannya Rila. Dilanjutkan lagi contoh soal dan jawabannya Bambang Eko. Untuk yang Bambang Eko ini, cara menghitungnya itu, filosofi dasarnya ada di Excel saya tadi ini. Nah, teman-teman silakan kalau mau screenshot, ini atau meng-capture mana yang dicuekin, mana yang, mengurangi, mana yang nambah. Itu di sini ini berhubungan dengan contohnya yang Bambang Eko tadi. Itu ya. Untuk soal, dan jawaban mulai dari Udin, kemudian soal dan jawabannya Rila, soal dan jawabannya si Bambang Eko, silahkan dibaca sendiri dalam hati selama 10 menit. Nanti saya kembali lagi jam 10:11 ya. Setelah 10 menit Anda baca sendiri, baru saya terang. Oke, setuju teman-teman? Saya tinggal 10 menit ya. Setuju? Oke Pak. Saya mau istirahat, teman-teman mau istirahat nggak apa-apa, tapi teman-teman nggak tak suruh istirahat, membaca soal dan jawaban ini, karena habis ini saya terangkan. Oke, terima kasih. Saya tinggal 10 menit. Terima kasih.
Pak.